Nah, pada video kali ini kita akan belajar tentang gerak vertikal. Apa itu gerak vertikal? Gerak vertikal adalah gerak dengan lintasan lurus berarah vertikal. Berarti lurus naik ataupun lurus turun. Contoh gerak vertikal itu misalkan kita melempar bola lurus ke atas. Bola akan naik, kemudian akan turun kembali. Contoh yang lain adalah misalkan sebuah buah yang jatuh dari pohonnya. Maka buah akan bergerak lurus ke bawah. Nah, gerak-gerak seperti ini disebut gerak vertikal. Perlu kalian tahu juga, untuk gerak vertikal, bahasan kita, pengaruh udara atau angin itu kita abaikan ya. Jadi, dianggap angin itu tidak memberi pengaruh kepada gerak benda. Untuk persamaan di gerak vertikal sebenarnya sama dengan persamaan yang telah Anda pelajari di gerak lurus berubah beraturan pada arah horizontal. Jadi persamaan-persamaan ini untuk arah horizontal, nanti kita akan ubah dia ke arah vertikal. Jadi bedanya hanya itu ya. Nah, bagaimana sih gerak vertikal itu terjadi? Nah, misalkan kita melempar bola ke arah atas, yang terjadi pada gerak benda adalah semakin lama benda akan semakin pelan, atau kecepatan benda akan semakin berkurang, hingga suatu titik di mana benda mencapai tinggi yang paling tinggi, atau yang namanya tinggi maksimum. Nah, ketika benda berada di tinggi maksimum, maka kecepatan benda di titik itu adalah 0, atau benda dalam keadaan diam. Kemudian, apakah benda tetap diam di sana? Tentu saja tidak. Karena pengaruh gravitasi, maka benda akan bergerak lagi turun ke bawah dengan kecepatan yang semakin lama semakin bertambah. Itu untuk gerak vertikal. Nah, gerak vertikal selama gerak ke atas atau ke bawah itu dipengaruhi dengan yang namanya gaya gravitasi. Oke, sehingga benda yang bergerak vertikal itu selalu bergerak dengan percepatan gravitasi atau G. Jadi percepatannya selalu percepatan gravitasi G. Nah, kenapa percepatan gravitasi tandanya minus? Karena arah vektor percepatan gravitasi itu selalu ke arah bawah atau ke arah bumi. Nilai percepatan gravitasi di masing-masing tempat di bumi itu berbeda-beda. Ini karena bentuk bumi yang tidak bulat sempurna, melainkan bulat papat. Namun, yang kita akan gunakan adalah nilai percepatan gravitasi rata-rata permukaan bumi, yaitu sekitar 9,8 meter per second kuadrat. Kalau kita berada di planet lain, misalkan di Jupiter, tentu nilai percepatan gravitasinya akan berbeda. Begitu juga kalau di permukaan bulan, ya. Jadi kita konversi persamaannya tadi, kita hanya tinggal merubah percepatan A itu menjadi negatif G. Jadi untuk persamaan pertama, kecepatan akhir VT sama dengan kecepatan awal ditambah percepatan kali T. Ini untuk arah horizontal. Sedangkan untuk arah vertikalnya, kita tinggal ganti A ini dengan negatif G. Sehingga persamaannya menjadi VT sama dengan V0 kurang G kali T. Begitu juga untuk posisi. Jika di arah horizontal kita gunakan X, maka di arah vertikal kita gunakan Y. Oke, misalkan ada soal seperti ini. Seseorang menjatuhkan benda dari atap sebuah gedung yang tingginya 20 meter. Kemudian kita diminta untuk mencari berapa lama waktu yang diperlukan benda untuk tiba di tanah. Di sini diketahui percepatan gravitasi adalah 10 meter per second kuadrat. Berarti kita harus mengidentifikasi besaran-besaran yang diketahui. Jika kita ambil tanah sebagai acuan atau sebagai nolnya, maka posisi awal benda atau ketinggian awal benda adalah 20 meter di atas tanah. Kemudian benda dijatuhkan. Ketika benda sampai di tanah, maka posisi benda itu berada di acuan, yang artinya ketinggian benda pada saat akhir itu ada di 0 meter. Nah, perlu diketahui juga di sini seseorang tersebut menjatuhkan benda. Jadi untuk menjatuhkan, melepaskan, itu berarti kecepatan awal benda adalah 0. Berbeda dengan kalau kita melemparkan. Nah, kalau melemparkan berarti dia punya kecepatan awal.
Tapi kalau hanya dijatuhkan atau hanya dilepaskan, itu berarti dia tidak memiliki kecepatan awal. Persamaan yang kita gunakan adalah tentu saja persamaan posisi ya. Delta Y sama dengan V0T dikurang setengah GT kuadrat. Kita substitusi nilai-nilainya, maka akan diperoleh T adalah 2 detik. Sehingga artinya waktu yang diperlukan benda dari atas gedung sampai ke tanah itu adalah 2 detik. Demikian tadi pembahasan kita tentang gerak vertikal. Semoga apa yang saya jelaskan bisa dipahami. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya.